rapat koalisi belum ya. Tetapi hari ini Partai Demokrat, Gubernur sebagai ketua partai, mengundang 8 pimpinan partai lain yang adalah koalisi partai pengusung untuk Lukas dan Clement untuk silaturahim. Jadi hari ini kita silaturahim dengan semua pimpinan partai terkait dengan kekosongan Wagub, dan juga Bapak Gubernur baru selesai berobat. Puji Tuhan sudah baik ya, untuk laksanakan tugas-tugas sebagai gubernur ya. Nah, sehingga ini yang penting untuk kita semua dan juga kepada seluruh rakyat Papua bahwa Lukas NMB sebagai gubernur Papua itu sudah baik kesehatannya dan sudah ada kembali di provinsi Papua ini atau di Jayapura. Nah, tadi kita silaturahim sehingga Bapak Gubernur yang juga Ketua Partai Demokrat ya, menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan nanti kita akan melaksanakan pengisian kekosongan jabatan Wagub. Nah, untuk pengisian ini nanti akan dirapatkan oleh partai koalisi. Jadi hari ini Partai Demokrat mengundang untuk semua hadir silaturahim. Nah, berikutnya Partai Koalisi akan rapat untuk teknis seperti apa ya. Nah, kita ada 2 undang-undang yang berbeda antara undang-undang umum dan ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 21/2001. Nah, di undang-undang ini pasal 17 ayat 3 memerintahkan bahwa jika wakil gubernur berhalangan tetap, maka tidak ada pengisian jabatan sampai dengan selesai periode ya, sampai masa jabatan selesai. Jadi Undang-Undang 21 itu diperintahkan tidak ada pengisian Wagub sampai dengan 2023 sampai selesai jabatan atau periode gubernur 2018-2023. Nah, tetapi di Undang-Undang Umum ada, yaitu Undang-Undang 10/2016, Undang-Undang Pilkada. Nah, ini ada memerintahkan di sana untuk bisa mengisi kekosongan dengan cara partai pengusung mengajukan paling banyak 2 orang calon. Nah, ini yang nanti partai koalisi akan melakukan rapat-rapat selanjutnya ya, untuk membicarakan terkait dengan masalah 2 undang-undang yang berbeda. Nah, nanti baru diambil kesimpulan undang-undang mana yang dipakai. Nah, itu nanti akan disampaikan lagi kepada Bapak Gubernur. Gubernur menyetujui undang-undang yang mana. Misalnya Bapak Gubernur nanti mengendaki karena ini sementara ada revisi Otsus, dan kalau nanti dalam revisi undang-undang Otsus yang sementara ya, rencana di DPR ini mungkin dalam bulan ini akan ditetapkan. Dan revisi ini masuk misalnya dalam pasal 17 itu berubah ayat 3, gubernur punya hak untuk mengajukan calon ya, atau gubernur mengangkat calon Wagub selanjutnya ditetapkan di DPR. Nah, apabila nanti ayat ini dia masuk dalam perubahan Undang-Undang 21 yang sementara di DPR RI, maka gubernur bisa ajukan calon tunggal tanpa partai koalisi. Nah, atau nanti misalnya yang disepakati nanti terakhir adalah gunakan Undang-Undang Pilkada 10/2016, maka partai koalisi akan berkonsultasi dengan gubernur untuk terkait 2 nama yang harus diajukan ke DPR untuk DPR paripurna dan menetapkan memilih 2 orang itu siapa yang jadi. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kami mungkin dari Partai Demokrat meminta dukungan kita semua rakyat Papua ya, kita tetap tenang, kita berdua nggak usah ikut sana sini, apalagi sampai mau bikin demo-demo ya, nggak usah. Itu urusan partai koalisi, nanti mereka rapat-rapat dan akan memutuskan, kemudian akan mengajukan kepada gubernur ke DPR akan mengirim dokumen 2 orang itu ke Majelis Rakyat Papua untuk diteliti keasliannya, karena sudah pasti Wagub harus dari orang asli Papua, sehingga MRP meneliti keasliannya, kembalikan lagi ke DPRP paripurna untuk pemilihan dan penetapan nama, kemudian diajukan ke Presiden. Namun itu tahapan, dan sudah pasti tadi Bapak Gubernur meminta atau Ketua Partai Demokrat meminta untuk
proses ini jangan terlalu lama. Mungkin intinya itu, jangan terlalu lama. Jadi sudah pasti ya kita juga dari Demokrat sebagai sekretaris Partai Demokrat Papua akan mengawal betul untuk bisa lebih cepat. Ya. Apakah nanti kita dapat wagubnya dalam waktu 2 minggu ke depan? Ya bisa. Ya. Atau mungkin 1 bulan ke depan? Nah bisa. Kita akan karena ini kan tinggal kesepakatan kita saja ya dari partai koalisi. Kalau sudah oke, udah berarti jalan. Karena tadi kita sudah diskusi apakah nanti masing-masing partai ajukan nama dan kita buat kesepakatan berita acara meterai untuk mengajukan nama kepada gubernur. Misalnya ada 9 partai, masing-masing partai mungkin mau mengajukan satu-satu nama atau gabungan-gabungan partai, beberapa partai ajukan 1 nama begitu. Jadi mungkin kita dapat 2 atau 3 nama, ajukan kepada Bapak Gubernur, nanti Gubernur akan memilih dari 3, 4 atau 5 orang itu mana yang cocok. Nah ini kan lagi cari jodoh, Gubernur menginginkan untuk wagub harus orang yang bisa ya mendampingi. Kriterianya dari Pak. Ya dari Pak Gubernur kan harus yang memang bisa sejalan. Gubernur ke kanan, dia juga ke kanan, ke kiri. Gubernur tidak di tempat, dia laksanakan tugas, tidak bikin gerakan tambahan-tambahan. Ya. Seperti itu. Jangan Gubernur masih ada, dia sudah bilang dia sebagai Gubernur, ini kan tidak boleh. Ya. Jadi sudah pasti kita akan kerja cepat, secepat-cepatnya untuk proses ini semua bisa berjalan. Hari ini juga di DPR, di DPRP sudah rapat, mungkin sementara lagi jalan rapat badan musyawarah untuk paripurna pemberhentian dari Pak Wagub. Nah kalau sudah pemberhentian ini proses ke Presiden untuk SK, sehingga SK kalau sudah ada berarti DPR sudah bisa paripurna. Demokrat ya sudah pasti 1 orang yang diusul ya. Tapi namanya tadi saya tanya ke Pak Gubernur atau ketua partai, ya beliau sampaikan ya nanti baru dikasih tahu ya. Jadi nama dari Demokrat masih misteri, semua pada posisi berdoa.